Saya kan waktu pandemi itu pulang ke Tulungagung. Itu karena orang tua, jadi orang tua sakit. Sebelumnya ada pergolakan batin, ibu di Tulungagung, saya di Surabaya, kan ibu sendirian. Tapi saya punya bisnis di Surabaya. Akhirnya saya mikir gimana perusahaan di Surabaya itu tetap bisa jalan, tapi saya bisa pulang ke Tulungagung. Akhirnya adalah deal-dealan untuk ada partner yang bisa handle. Saya jual sebagian saham lah ya untuk pulang. Dan waktu itu saya pulang itu udah nggak ada pikiran apa-apa, mau jualan apa, mau bisnis apa, pokoknya pulang dulu. Karena ibu sakit, terus ibu tuh bilang, mama tuh kalau di rumah sendirian tuh kadang angen-angen anak-anak lagi ngapo. Misalnya diminta sama Allah, misalnya meninggal, pengennya meninggal tuh di pangkuannya anak-anak gitu. Itu kayak piye gitu kan. Akhirnya aku pulang tanpa ada rencana mau ngapain, mau bisnis apa, tapi yang tak jalankan tuh silaturahim ya, ketemu teman gitu. Nah akhirnya dalam perjalanan itu diajak sama teman untuk bisnis properti ya, kita diajak untuk bangun rumah waktu itu. Jadi kita beli tanah, satu petak dibagi dua, terus kita desain, terus kita bangun. Awalnya dari situ sebenarnya. Nah waktu itu konveksi itu karena teman juga, jadi lagi ngobrol-ngobrol, ayo bikin souvenir gitu, terus yang modali teman. Setelah itu kita ada lomba, yang kita dapat dana itu hibah 25 juta dari kampus. Nah itu yang bikin bisa berkembang. Dan waktu itu di saat yang bersamaan, aku tuh nyoba usaha tempe penyet. Jadi kita buka warung tempe penyet di Surabaya, dekat kampus waktu itu. Berjalan 7 bulan lebih lah. Warung itu yang mensubsidi biaya kerugiannya, itu justru dari konveksi. Dari usaha yang tak anggap sebagai usaha yang kok ngene-ngene aja gitu. Tapi malah bisa gaji orang-orang yang kerja di penyetan, karena penyetan waktu itu nggak berhasil lah ya. Akhirnya karena aku merasa pesimis lah, akhirnya warung tak tutup, tetap fokus di konveksi, bukan karena passion sekali lagi, tapi karena SNEIku adanya itu yang bisa tak jadikan pemasukan untuk bayar kuliah, untuk sangu kayak gitu. Aku akhirnya ketemu sama temen yang dia bisa bantu mengembangkan konveksi itu. Waktu itu kalau aku sendiri nggak akan bisa. Terus kita kan ngajak lagi gitu. Sampai sekarang sudah ada 5 orang yang jadi pemilik itu. Waktu pindah itu istri tuh ngikut aja. Jadi istri itu kan orangnya manut ya, ngikut. Jadi nggak pernah ada komplain, aku mau kemana itu ngikut. Saya pernah ada satu waktu kita tuh bingung, nggak punya kerjaan. Kita butuh 5 bulan waktu itu. 5-6 bulan untuk memastikan aku usaha apa itu. Itu kita keliling dari Jawa Timur sampai Jawa Barat lah. Keliling, nyari-nyari inspirasi. Ya wis silaturahim aja, teman sampai Garut kita datengin, sampai Bekasi, keliling aja. Itu dalam keadaan cuman ngabisin sangu yang dari saham yang tak jual tadi itu. Nah alhamdulillah istri itu support ya, dia nggak pernah komplain, nggak pernah keluhan. Ini nanti ke depan mau gimana nggak pernah. Yes, manut ya. Mau gimana manut ya. Nah dari situ saya ngerasa bersyukur karena salah satu rezeki itu kan selain rezeki berupa materi ya, kita dapat keluarga yang support itu tadi. Intinya selama kita itu bisa ngelihat peluang, kita bisa menyesuaikan sama keadaan, itu sebenarnya ya bisa-bisa aja kita menyelami bisnisnya ini bisnis apa. Bahkan properti itu saya nyoba cara jualan yang pernah saya praktekkan di Carnivore itu. Ya apa jelasno iki. Moro-moro ngomong Carnivore. Jadi bisnis Carnivore itu, bisnis grill-grillan ya, itu berhasil menyelamatkan kami dari krisis Covid ya. Yang nggak tahu mau usaha apa, tapi waktu itu kita nyoba beli franchise yang murah, ditawari teman karena teman yang punya kan. Akhirnya kita coba, dari situ kita belajar untuk ngiklan, endorse itu loh. Ketemu sama influencer, terus minta tolong ngiklannya kayak gitu-gitu. Ya itu menyelamatkan kita dari Covid, dari pandemi itu. Meskipun pada akhirnya bisnis itu kita jual ya. Kita jual pure ke orang karena kita fokus. Kebanyakan bisnis kan ya pusing kan. Nah dari cara marketingnya grill-grillan tadi itu, saya nyoba masuk properti pakai cara iklannya seperti itu. Kalau misalnya nih aku nyebutnya jenengan family man gitu, terima nggak? Harus. Tidak menjelaskan family man ini gimana? Iya sebenarnya keluarga itu nomor satu. Karena aku pernah di fase aku nggak ngerti perkembangan anak ya waktu itu. Mungkin waktu konveksi itu. Jadi jangan dikira kalau bisnis itu punya waktu loh ya. Kenapa aku kok pengen lepas dari konveksi itu karena waktu itu sibuknya bukan main.
Karena aku konveksi dan di Surabaya banyak kegiatan, akhirnya aku kayak nggak terlalu memperhatikan perkembangan keluarga lah ya. Jadi pernah aku di fase itu, apalagi konveksi itu deadline-nya tiap hari, produksinya tuh kayak detail gitu loh. Jadi kadang tuh emosi dibawa pulang, ngerti nggak? Capek kerjaan, pulang-pulang tuh nggak nyaman di rumah. Nah kadang itu yang ngefek ya untuk perkembangan psikis keluarga. Dari situ aku belajar. Sebenarnya itu suami itu, bapak itu pengaruhnya untuk keluarga itu luar biasa. Kalau misalnya kita pulang dari kantor, dari kerjaan, bawa suasana yang happy, keluarga tuh nggak ada yang rewel, anak tuh nggak ada yang rewel, happy semua. Tapi kalau kita udah kemurungsung, pulang, anak itu aja rewel lah, nangis, itu aku rasain itu. Nah waktu itu aku pengen keluar dari zona itu. Ya aku pulang ke Tulungagung itu aku belum ngelihat, oh ternyata istriku di rumah itu kalau ngurusin anak itu capeknya luar biasa. Jadi kita mesti punya apa ya, ngapresiasi keluarga. Dan uniknya kalau kita tuh banyak ngasih apresiasi ke keluarga, itu rezeki itu lancar. Unik aja, kayak misalnya pernah waktu itu Carnivore sepi lah, nggak ada pesanan, nggak ada orderan. Istri bilang, Ebi jalan-jalan, siapa ngerti mari nyeneng nih anak-anak oleh rezeki gitu. Bener mbak, kita ngajak jalan-jalan ke gunung, terus renang gitu aja. Ada pesanan masuk, meskipun pesanannya cuma 2-3, tapi kan ya lumayan ya, sehari 2-3 itu lumayan buat kita. Jadi belajar dari situ kayaknya, oh iya memang benar kalau kita mau sodako yang terbaik itu ya ke keluarga kita dulu. Kalau kesehatan itu sebenarnya poin utama ya, karena waktu itu kita pulang dalam keadaan COVID kan. Kita berusaha untuk memproteksi keluarga itu gimana supaya tetap sehat ya. Jadi kita cara yang paling utama waktu itu ya, dan sampai sekarang masih kita pertahankan itu jaga pola makan ya. Sama memilih apa yang dimakan. Kadang-kadang kita mau simple, anak-anak kita beliin jajan ciki lah, terus instan, kemasan-kemasan, gitu-gitu. Itu simple, anak nangis ya misalnya. Ini penting nih, anak nangis minta jajan yang nggak baik gitu jajannya. Kita kadang kalau nggak tega kan ngasih kan. Akhirnya anak itu punya trik ya. Kalau aku minta sesuatu, minta jajan, nanti kalau nggak dikasih aku nangis lah. Kalau nangis nanti pasti dikasih kan, kerekam kayak gitu kan. Nah sampai akhirnya pola terbentuk. Aku mikir oh ini kita harus punya pola supaya dia tuh berhenti dan tahu tentang makanan-makanan yang nggak baik. Jadi kita memproteksinya dengan ngasih pengetahuan. Anak kecil tuh ya dikasih tahu ini nggak baik loh jajanannya, dia ngikut loh, manut. Ini menyebabkan ini, itu jaga tubuh mereka lah supaya nggak sakit-sakitan atau nggak menghindarkan anak-anak itu dari bahan-bahan kimia yang masuk ke tubuh. Gitu. Pekerjaan di luar itu kan memang kadang nyita waktu ya. Kadang aku juga luar kota 2 hari. Yang penting itu kita punya quality time sama keluarga. Kalau pas di rumah ya dimaksimalkan quality time, ojo HP-an. Sebenarnya ini baru tak lakuin tadi pagi sebenarnya. Yang sudah nggak pernah tak lakuin lama. Tadi pagi nggak tahu kenapa bangun pagi, habis itu anak dibangunin, habis sholat tuh kita jalan-jalan, semua jalan-jalan. Ya wes gitu aja. Kalau dulu tuh kita sepedaan, nah tuh semangat bangun pagi, ayo sepedaan. Dan itu sebenarnya tuh bagus ya buat daya kembang anak juga bagus, buat kita juga bagus. Itu salah satu cara untuk jaga kesehatan sebenarnya. Kesehatan tuh sebenarnya ya selain dari makanan tuh dari jiwa. Kalau keluarga itu nyaman, anak-anak itu ngerasa nyaman, seneng, itu kekebalan tubuhnya tuh naik. Tapi kalau anak-anak sedih, banyak rewelnya, banyak nggak nyamannya, kadang ya sakit itu. Kalaupun nanti sakit, kita nggak langsung ngasih obat. Jadi kita kasih waktu 3 hari, ikhtiarnya tuh ngasih kencur, kalau batuk ya, kalau panas ngasih kunir, kayak gitu-gitu. Jadi nggak langsung ngasih obat. Gitu kita treatment supaya anak-anak tuh nggak dikit-dikit obat. Nah, ada juga yang unik. Jadi sakit itu tak gini, nak mau pizza nggak? Mau. Ya udah tak beliin pizza. Dibeliin pizza seneng, sembuh. Dan itu nggak sekali 2 kali loh. Pernah juga sakitlah mau apa? Mau mainan ta? Ya udah beliin mainan, tapi mudah-mudahan cepat sembuh ya. Kita beliin mainan, sembuh. Jadi kadang tuh gini, apa iya tuh pasukan yang ada di dalam tubuh kita? Itu kan pasukan yang dikendalikan sama pola pikir kita sebenarnya. Kalau kita optimis, kita happy, dia tuh kayak ngelawan virus, ngelawan bakteri itu kayaknya semangat gitu. Ini kan makhluknya Allah juga kan, pasukan-pasukan dalam tubuh itu. Tapi kalau kita anak-anak tuh apalagi dimarahin terus, udah sakit dimarahin. Misalnya ya sakit, makanya jo dolan ae, jo panas-panasan, jo layangan, misalnya kayak gitu ya. Gue tambah mari tuh. Kan tambah nggak membentuk kekebalan, justru malah dia malah sakit. Harusnya kalau kita sayang sama keluarga ya. Jadi apa yang kita kerjakan itu nggak boleh menomorduakan keluarga. Jangan sampai kita larut di pekerjaan, terus keluarga kita nggak keurus gitu. Emang kamu
umur berapa sih, Mas? Dulu Kopi. Merawat wajah itu penting sebenarnya. Kan kalau kita pulang, kalau kata Rasulullah tuh sebelum kita pulang ke rumah, itu kita kan bersih-bersih dulu kan, supaya nanti kita pulang tuh wajah tuh berseri, terus keluarga tuh kalau anak-anak kan misalnya kalau pulang pengen meluk gitu kan, kalau pulang nyium gitu, itu ngerasa wangi gitu. Sebenarnya bagus pakai skincare itu. Jadi salah satu cara kita untuk membuat keluarga itu nyaman, minimal pulang kerja itu kita, kalaupun kita pas lagi keringetan ya, kita bersih-bersih badan dulu. Ini dapat tausiah dari Ustadz kan, kalau Rasulullah itu sebelum pulang itu bersih-bersih badan dulu. Jangan kan kok kita ya, tukang-tukang itu kalau mau pulang kerja bersih badannya, rapi. Kalau bisa mandi dulu, bener nggak? Nah kalau bisa itu juga kayak gitu. Kita tuh kalau pulang paling enggak cuci muka lah, cuci muka pakai sabun. Supaya kalau pulang tuh fresh, nanti kalau anak-anak nyium, biasanya kan pulang nyambut kayak api gitu, peluk gitu. Itu nyium tuh wangi. Minimal tuh cuci muka. Jadi ngerawat wajah supaya keluarga yang di rumah itu juga ngerasa wajah kita itu bisa menenteramkan mereka gitu. Dengan senyuman, dengan kita ngerawat. Nah kalau kita nggak ngerawat, nggak peduli misalnya, pulang kumus-kumus misalnya, minyakan, itu kita nggak tahu jangka pendeknya, tapi jangka panjang pasti akan ada perasaan yang berbeda. Kenyamanan tuh pasti akan beda di situ. Kalau kita sih merawat tubuh harus pakai yang natural ya kalau bisa ya. Wong anak-anak aja tak jauhkan dari hal yang berbau kimia lah ya. Apalagi kalau ngerawat tubuh, kalau bisa ya kita hindari. Kalau kami di keluarga juga menghindari. Istri itu juga kalau pakai skincare atau pakai perawatan, itu perawatan yang natural. Jadi bukan yang keras gitu loh. Memang hasilnya tuh nggak langsung gitu loh. Supaya nggak jangka panjangnya, takutnya kan ada tuh yang pakai perawatan terus jadi merah, terus putihnya jadi gimana gitu. Kita takut jangka panjangnya nggak baik. Jadi harus jaga supaya barang-barang yang nggak baik itu nggak sampai masuk ke tubuh kita. Pengalaman yang udah pernah tak jalani, segala sesuatu kan nggak mungkin instan ya. Pohon aja tumbuh kan ada waktunya. Tapi kadang-kadang kita tuh kepengen semuanya tuh cepat. Padahal harusnya kita maksimalkan itu menikmati proses. Jadi selama ini aku misalnya kalau mau ditanya ada nggak pengalaman nggak enak itu ada, tapi aku nggak bisa nyeritain yang detail karena yang namanya bisnis kan pasti ada jatuh bangun ya, ada susah, masa-masa sulit, fase-fase yang nggak nyaman. Tapi karena waktu itu aku menikmati proses, jadi semua yang tak lakuin itu tak buat oke, tak buat enjoy. Mungkin orang anggap itu ketipu, kalau menurutku itu bukan ketipu, kayak gitu-gitu loh. Jadi proses itu kalau kita nikmati, semuanya itu akan tiba-tiba tuh, wah udah sampai ujung, udah finish nih. Jadi kalau kita kepengen segala sesuatu itu instan, hasilnya pasti instan. Maksudnya apa yang kita dapatkan dengan proses yang panjang, itu akan bertahan panjang. Tapi apa yang kita dapatkan dengan proses yang cepat, instan, itu akan habis dengan cepat. Nggak bisa tahan lama, biasanya kayak gitu. Kalau Mbakku ini toko furniture sebenarnya kan, karena kita masih berhubungan dengan rumah kan, apa yang dibutuhkan mulai dari desain pembangunan rumah sampai dalamnya pun kita kan bisa mensuplai itu. Karena kita punya jaringannya. Nah dari situ akhirnya kita kayaknya buka toko di sini oke sih gitu. Selain online ya, karena kita juga fokus utamanya juga di online itu. Kenapa kok kayu? Karena kita pengen kembali ke nostalgia masa lalu ya. Sebenarnya orang-orang dulu menyukai kayu karena kualitas. Kayu itu kan punya cerita ya. Dia menjadi seperti ini karena proses yang lama. Jadi kayu itu sudah jadi sebuah perabotan ataupun barang, daya tahannya pasti lebih lama. Ditanya nggak kepengen bikin masal kayak particle board ya. Kalau sekarang sih kita belum terpikirkan ya, karena kalau produk-produk yang seperti itu daya tahannya nggak lama. Kita tuh kepengen menghadirkan kualitas yang orang-orang dulu hidup dengan kualitas terbaik, itu kita hadirkan sekarang. Kita pengen anak-anak muda atau keluarga muda di hari-hari ini, zaman-zaman ini, dia menghargai proses ya. Dengan harapan selain karena desain ya kita mengedukasi bahwa kualitas itu selalu ada proses yang mengikuti di belakangnya.